Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin baca hadis yang kemarin, ya, yang beberapa waktu yang lalu belum selesai kita baca. Sebenarnya udah dibaca udah, tapi ada penjelasan yang kayaknya perlu ditambahin. Ya. Waqala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu semoga berselawat siapa Allah alaihi atas Nabi wasallama dan keselamatan. Fadlul alim alal abidi ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Begitu ya kemarin ya. Keutamaannya orang alim atas orang yang ahli ibadah, ka fadlil qamari seperti bulan lailatul badri di malam purnama, ala sairil kawakib atas seluruh bintang-bintang. Begitu. Keutamaan orang yang alim terhadap orang yang ahli ibadah, perbandingannya bagaikan bulan di malam purnama, ya, terhadap bintang-bintang. Begitu ya. Kemarin pembahasannya gimana? Yang kemarin itu ya enggak? Lupa, iya. Memang ilmu begitu. Berarti yang sampai kemarin ilmu, karena udah lupa. Iya, kan gampang dilupain. Berarti ilmunya matang. Karena ilmu kalau udah dilupain berarti matang itu. Benar-benar ilmu. Dilupain, ya. Kalau udah dilupain berarti masih belajar. Siapa yang masih ingat? Berarti dia lagi belajar. Yang lupa siapa? Berarti udah matang. Ya. Orang yang alim diumpamakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti halnya bulan di malam bulan purnama. Kalau kita lihat bulan di luar bulan purnama, bulan biasa-biasa aja, betul. Kalau bulan di luar bulan purnama, di luar malam-malam purnama, bulan itu biasa-biasa aja. Tapi ketika dia ada di malam purnama, maka bulan cahayanya jauh lebih indah, warna bentuknya jauh lebih besar dibanding malam-malam sebelumnya. Apa artinya? Seorang alim, orang alim itu artinya, ya, orang yang mengamalkan ilmunya. Al-alim, al-amil, al-amilu bi ilmihi. Al-alim ay amilu bi ilmihi. Orang yang mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya, ya, maka dia laksana bulan di malam purnama. Kalau bulan di malam purnama itu luar biasa. Pasti yang kelihatan dia doang sendirian. Bintang banyak gak? Di langit luas, ya. Itu planet, di antariksa segala macam. Nah, yang paling menonjol, yang paling terlihat cahaya dan bentuk bulan tersebut. Begitu hakikatnya seorang yang alim, ya. Banyak. Itu kan nggak yang gede-gede, nggak cuma bulan doang itu. Tapi yang tampak di bulan purnama, di malam purnama itu hanya bulan yang itu. Begitu juga orang alim, ya. Di kumpulan orang-orang yang biasa, ketika dia adalah orang al-amilu bi ilmihi, orang yang mengamalkan ilmunya, maka dia akan tampak lebih menonjol dibanding yang lainnya. Kan begitu ya. Apa artinya? Ini keutamaan dan ini kemuliaan. Ini harus dikejar, ini harus dicari. Untuk apa? Tadi Allah memandang setiap sesuatu berdasarkan kadar sesuatu itu. Ketika dia memandang Allah ketika Allah memandang kita, karena kita kadarnya adalah orang yang suka kalimat-kalimat thayyibah, karena kita adalah orang yang suka berkumpul di malam Jumat, karena kita adalah orang yang suka membaca burda, karena kita adalah orang yang senang membaca tahlil dan zikir serta lainnya, maka kita akan dipandang yang demikian. Tapi luar itu nggak dipandang udah. Gitu. Seperti purnama akan terlihat jauh lebih indah ketika di malam purnama. Di luar itu pucat pasti biasa. Gitu. Biasa. Tapi ketika orang yang mengamalkan ilmunya, seorang alim, maka dia laksana purnama yang nggak akan pernah padam, laksana purnama yang nggak akan pudar. Apa sebabnya? Dengan ilmunya yang diamalkannya,
amilu bi ilmihi, mengamalkan ilmunya, maka dia selamanya jadi purnama. Gitu. Ketika dia mendekatkan pandangan Allah Subhanahu wa taala kepadanya dengan ilmunya, dengan amalnya, maka selalu dia akan seperti itu. Selalu dia akan seperti itu. Kalau kita akan gonjang-ganjing, turun naik kita. Lagi demen ngaji, itu lagi dimuliain tuh. Ntar mau udah ngaji bosen, stop, ya. Nah itu lagi dijatuhin tuh, nggak sadar. Tapi kalau seorang alim terus-terusan, kemuliaannya terus nempel itu. Selama dia amilu ilmi, mengamalkan ilmunya. Nah, orang yang alim diumpamakan seperti purnama ketika dibandingkan dengan orang yang abid, ahli ibadah nih. Bukan orang yang suka ibadah, beda. Orang yang suka ibadah, ya, modelnya kayak kita nih. Model kayak kita, sholat suka. Oh kak, ngaji suka, udah bilangnya suka, begitu. Ya kalau nggak suka ngaji, nggak lagi di sini sekarang, kalian ngaji, gitu. Nah, modelnya begini nih. Abid itu orang yang ahli ibadah. Artinya apa? Hidupnya nggak pernah pisah dari takluk, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Tapi nggak alim. Dia nggak mengerti, dia nggak mengetahui. Begitu, ya. Maka yang seperti itu hanya seperti bintang-bintang aja tuh. Nah, kita masuk golongan mana kita? Masuk golongan mana coba? Lah ibadahnya suka-sukaan, bukan suka, beda. Kalau orang yang suka ibadah itu masih mending dawam. Tapi kalau suka-sukaan ibadahnya lagi suka doang, lagi kagak. Ya, suka-sukaan. Kalau suka ibadah, cenderung dia akan dawam dalam ibadah. Bentuk ibadah macam-macam, saudara, ya. Nah, yang disebut abid ini orang yang ahli ibadah. Ibadahnya cakep, ibadahnya luar biasa, ya. Di atas orang yang sedang gemar atau farih atau gembira dengan ibadahnya, dia juga menjaga ibadahnya. Tapi tetap yang lebih unggul, kata Nabi, adalah mereka orang-orang yang alim, yang mengerti, orang-orang yang tahu, para ulama, gitu. Ini kok Nabi ngasih gambaran demikian, apa maksudnya, ya? Maksudnya adalah kita kalaupun masih tahapan-tahapannya orang yang cuma suka-sukaan, ayo nanjak yuk jadi orang yang suka sama ibadah. Kalau sudah jadi orang yang suka sama ibadah, nanjak yuk jadi abid, orang yang ahli ibadah. Kalau sudah nanjak menjadi orang yang ahli ibadah, yuk belajar ilmu tentang yang kita suka tadi, tentang ibadah tadi. Untuk apa? Naik menjadi orang yang alim terhadap ibadahnya. Banyak orang yang nggak alim sama ibadahnya, sama ibadahnya sendiri nggak alim, nggak ngerti gitu, nggak ngerti sama ibadahnya. Sholat, dia tahu tuntunannya, dia kerjakan itu sholat, tapi nggak ngerti dengan sholatnya. Apa sebabnya? Nggak banyak kita di dalam sholat kita nggak lagi sholat, ya. Ketika lagi sholat, apa yang kita kerjakan? Tungking, ruku, sujud, naik lagi, begitu yang kita kerjain. Tapi hati dan pikiran kita apalagi begitu. Ketika kita i'tidal, apa hati kita sedang i'tidal? Ketika kita sedang ruku, apa hati kita lagi ruku? Ketika kita sujud merendahkan diri di hadapan Allah, apakah kita sedang merendahkan diri kepada Allah? Dia nggak ngerti tentang praktek ibadahnya, gitu. Nggak ngerti tentang praktek ibadahnya. Tapi dia jalanin ibadahnya, cuma dia nggak alim dalam ibadahnya. Dia nggak tahu kenapa dia dalam keadaan ibadah sholat dibentuk untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kedua tangannya dengan iringan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya dia jalan seperti itu, tapi dia nggak alim. Kenapa? Dia nggak tahu kenapa mengangkat dua tangan ketika takbiratul ihram dan kenapa takbiratul ihram disebut takbiratul ihram. Dia nggak alim tentang ini. Maka sehebat apapun ibadah, kalau tidak naik ke level mengetahui tentang apa yang sedang dia lakukan, yaitu ibadah, maka dia akan hanya jadi abid, ahli ibadah. Ini udah top, tetap udah top. Tapi nggak ada apa-apanya dibanding orang yang alim, ya. Ini yang sedang terjadi sama kita, ya. Sholat dikerjain, udah cakep banget. Lebih cakep lagi dia mengerti tentang sholatnya.
lagi takbiratul ihram, dia tahu bahwasanya dia takbiratul ihram. Lagi baca Fatihah, dia tahu bahwasanya dia sedang membaca Fatihah. Gitu. Ini kan kagak ya. Takbiratul ihram pikirannya kemana-mana. Baca Fatihah mikirin kontrakannya. Lagi ruku yang dipikirin ikannya udah makan apa belum. Apa sih kalau mau ikan ketawa mulu? Ikannya mati. Rame berapa? Pokoknya kalau ikan sensitif banget. Lagi sujud yang dipikirin motor tagihan, udah dikit lagi mau habis. Begitu. Artinya apa? Sujud yang nggak sujud, rukun yang nggak ruku, iktidal yang nggak iktidal, sholatnya ujung-ujungnya nggak sholat. Kan sholat tetap ustaz, dia pakai kaifiyat sholat. Iya, kaifiyat tinggal kaifiyat. Lalu dalam pelaksanaannya dia tidak sedang melakukan sholat. Kenapa? Ya begitu kalau abid. Ya, begitu. Tapi orang alim tidurnya ya ibadah. Wong tidurnya dalam rangka taat patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang alim. Maka dalam hadis yang lain apa katanya? Abdul alim, lebih utama orang alim, ya. Bukan. Apa tuh? Naumul alim afdalu min ibadatil awam. Naumul alim afdalu min ibadatil awam. Tidurnya orang alim, tidurnya orang yang berilmu lebih utama dibanding ibadahnya orang awam. Iya. Apa sebabnya tadi? Tidurnya orang alim, tidurnya dalam rangka ketaatan, kepatuhan, ketundukan, dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara ibadahnya orang awam, ibadahnya sebagai apa namanya? Ibadahnya hanya permainan, ibadahnya hanya keterpaksaan, ibadahnya nggak dipandang sedang ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya keterpedayaan, begitu. Kok bisa? Iya, kan kita rasain. Lagi sujud, bukan sedang sujud kita. Lagi ruku, bukan sedang ruku kita. Lagi iktidal, bukan sedang iktidal. Lagi sholat, bukan sedang sholat. Lagi ngapa? Lagi ngerumpi. Kok bisa Ustaz lagi sholat ngerumpi? Ya rasain aja. Kan lagi sholat mikirin macam-macam. Tetangga yang baru punya motor baru, tetangga yang baru dapat laki baru, laki berbeda, punya begitu. Emang itu isinya sholat? Kan enggak. Itu di dalam sholat, saudara. Gimana di luar sholat? Pasti jauh lebih berabe. Ya. Padahal ketika kemaksiatan dilakukan di luar sholat, di luar ibadah, maka itu kemaksiatan menjadi salah satu bagian dari dosa besar. Lalu gimana kalau kemaksiatan kita lakukan di dalam ibadah? Lagi sholat bermaksiat, lagi sholat bermaksiat, menghadap Allah Subhanahu wa taala tapi nggak menghadap Allah hati dan dirinya. Ini kan sama aja menyingkirkan Allah diam-diam. Tapi Allah kan maha memandang, Allah maha melihat, Allah maha tahu. Makanya naik yuk jadi orang-orang yang alim. Jadi orang yang mengerti, orang-orang yang tahu. Untuk apa? Ibadah nggak sekedar ibadah, ketaatan nggak sekedar ketaatan, kepatuhan nggak sekedar kepatuhan, ketaklukan nggak sekedar ketaklukan. Kenapa? Kita hamba yang ketaatan kita berharga, yang ketakutan kita, ketaatan kita, kepatuhan kita harus punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba, yang hamba kita adalah terwadahi dengan insan kita. Kita hamba, bukan hamba yang diwadahi dengan wadah seperti rupa dan wujud binatang. Binatang takluk, tunduk. Hewan apapun namanya tunduk dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jasadnya bukan manusia, jasadnya jasad hewan. Nah kita jasad insan, jasad manusia. Ketaatan kita harus beda dengan ketaatan hewan, gitu. Maka kata Nabi, ya, kata Nabi Muhammad SAW, kadar kita manusia paling tidak ibadah kita adalah ibadah yang benar-benar ibadah. Bagaimana itu? Ibadah yang benar-benar ibadah, wa'budullah ka'annaka tarah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak mampu melihat Allah, maka yakini dalam ibadah kita Allah sedang menatap kita. Begitu, ya. Nah, itu namanya ibadah insan, ketaklukan insan.
ketaatan seorang manusia. Lakukan apapun, tolak ukurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi sujud, pandang Allah bahwasanya Allah menatap kita, ya, bahwasanya Allah sedang melihat kita, maka sujudnya akan berarti, nggak akan macam-macam lagi sujud mah. Lagi sholat, lagi pandangan Allah kepada kita, maka sholatnya nggak akan macam-macam. Kenapa? Karena dipandang oleh Zat yang Maha Kuasa, dipandang oleh Allah yang kalau Allah mau dengan kekuasaannya kita hancur lebur saat itu, gitu. Ya, makanya paling minimal buat kita adalah rasakan dalam ibadah kepatuhan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan Allah menyaksikan kita. Kalau ini tidak mampu, maka yakinilah Allah melihat kita, gitu.